Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Adik-adik sekalian, hari ini kita masuk ke bab 8 mengenai option pricing ya. Jadi kalau di bab 6 kita ngomongin forward, bab 7 kita ngomongin option. Nah, sekarang bab 8 ini ngomongin pricing of the option ya. Jadi bagaimana menentukan premium dari suatu option, baik put maupun call ya. Nah, nanti kalian akan menemukan suatu istilah yang agak aneh, itu namanya contingent claim. Contingent claim itu sama dengan payoff. Ya, jadi kalau ada istilah contingent claim itu sama dengan payoff. Payoff itu apa sih? Payoff itu artinya keuntungan bagi investor. Ya, dan kita tahu kalau call option itu kan investor berharap harganya naik. Jadi berharap ST lebih besar daripada X. Nah, ini kalau kalian perhatikan di sini, ya, ST lebih besar daripada X. Ini adalah karakteristik dari call. Ya, dan sebaliknya, kalau ini put, maka ini rumusnya kebalik, X minus ST. Kayak gitu. Ya. Nah, dan payoff itu sifatnya random variable. Kenapa random? Karena ST itu random. Jadi fungsi dari random, maka fungsi itu sendiri random variable. Ya. Nah, itu sebabnya karena payoff ini merupakan random variable, maka payoff ini juga dikatakan sesuatu yang contingent. Contingent itu tidak pasti, ya, atau disebut contingent claim. Nah, kemudian ada simbol. Simbolnya adalah ini nih, X superscript plus. Nah, ya, S with plus superscript ini sama, ini artinya payoff juga. Ya, jadi X kecil ini itu sama dengan ST minus X. Ini untuk call. Ya, dan X minus ST untuk put. Jadi ini adalah payoff. Ya. Payoff itu selalu positif. Kenapa? Kan namanya option. Kalau payoff-nya itu negatif, kalau kita exercise itu rugi, ya mending nggak usah di-exercise. Gitu. Maka nol. Ya, jadi payoff yang terkecil itu nol atau selalu lebih besar daripada nol. Seperti itu. Ya. Kemudian, nah ini ada namanya Fs. Berarti ini function dari S. Gitu ya. Ini untuk put. Ya, jadi put option atau payoff dari put itu adalah function dari S, harga saham. Kenapa? Kan X itu suatu konstanta. Ya, yang random itu S, harga sahamnya. Ya, maka payoff dari put itu adalah function. Itu sebuah fungsi dari stock price. Call juga sama, fungsi dari stock price. Dan dua-duanya superscript plus, artinya selalu positif. Ini ada suatu teorem. Ingat ya, bedanya teori sama teorem. Teorem itu kayak teorema Pythagoras. Jadi over time itu selalu benar. Gitu. Jadi sudah terbukti kebenaran. Di sini kita tahu ya bahwa kalau ada tulisan DT, ya, D ini payoff, function of S ini payoff, small x with superscript plus ini juga payoff juga. Jadi ini kalau kalian jangan bingung ya, kalau kalian ketemu tiga variabel kayak gini, ini apa sih Pak? Tiga-tiganya ini adalah payoff. Ya. Nah, teorem 81 mengatakan bahwa ketika payoff di periode T itu ada namanya replication strategy yang follow admissible. Nah, apa itu admissible? Nanti ada di slide selanjutnya ya. Dengan XT, YT gitu. Ini artinya adalah proporsi. Jadi kalau kita punya portofolio, X% ditaruh di saham. Nah, ini X%. Y% ditaruh di obligasi. Ditambah Z% ditaruh di option atau forward atau apapun. Gitu ya. Jadi ingat ya, X ini berarti persentase penempatan investasi di saham, Y ini di obligasi. Nah, kalau final value dari portofolio kita pada periode T besar itu sama dengan payoff ya di periode T besar. Nah, ini kalian mungkin lupa kok bisa sama. Saya ada file Excel-nya, kalian nanti bisa buka di folder latihan, tutorial, future and option. Kita ada simulasi pergerakan futures untuk S&P 500 ya. Jadi antara underlying asset sama future kalian bisa ngecek. Ternyata ya kalau kalian cek ya, returnnya itu sama. Nggak sama sih, beda tapi tipis banget. Nah, makanya di sini kelihatan nih terbukti VT sama dengan DT. Kalau ini kejadiannya maka V0 sama dengan D0. Ya. Oke. Artinya V0 itu berarti kan nilai dari portofolio itu sama dengan
payoff pada periode nol atau sama dengan premiumnya. Ya. Recall. Apa sih strategi yang admissible? Strategi admissible itu artinya self-financing, ya, didanai sendiri, gitu ya. Predictable, jadi bisa dipastikan. Kita nggak akan pernah rugi. Kenapa? Karena strategi ini predictable. With probability 1. Jadi VN berarti value dari portofolio kita selalu lebih besar dari 0. Ya, artinya kita tidak pernah bangkrut kasarnya gitu ya. Rugi mungkin tapi tidak pernah bangkrut sampai kekayaannya minus, lebih kecil dari 0 enggak. With probability 1. Ini namanya strategi yang admissible. Walaupun dalam kehidupan sebenarnya strategi yang sifatnya admissible ini tidak mungkin terjadi. Tetapi kita sebagai investor kita mengarah. Ya, jadi strategi kita diarahkan agar admissible. Ya. Kemudian kita tahu ada namanya arbitrage profit. Ya, arbitrage profit itu artinya ini nih, ketika kan tadi harusnya ya D0 sama dengan V0 kan. Nah, maka ketika D0 tidak sama dengan V0, ya terjadilah yang namanya arbitrage. Dan ini cuma terjadi di jangka pendek. Yang suka bermain adalah investor dengan karakteristik spekulan. Ya. Dan kita tahu kalau D0 lebih besar, ini tandanya minus ya. Ini artinya minus itu D0 lebih besar. Ini tandanya lebih besar daripada V0. Ya, jadi kalau D0 lebih besar dari V0, itu adalah profit ketika kita long position. Sebaliknya, kalau di pasar gitu ya, D0 ini lebih kecil daripada V0, ya, maka kita jangan beli long, kita beli yang call seperti itu. Nah, jadi nanti kan harus identifikasi dulu di pasar. D0 sama V0 ini siapa yang lebih besar? Kalau D0-nya lebih besar ya kita invest atau beli long gitu. Tapi kalau D0-nya lebih kecil kita beli yang call. Gitu ya intinya. Apa yang akan kita bahas di chapter ini ada 3 tahapan ya. Yang pertama adalah one step binomial model, yang kedua multi step, yang ketiga adalah Black-Scholes formula. Jadi ingat 3 hal ini ya, one step, multi step, sama Black-Scholes. Kita mulai dari one step model dulu. Kita tahu bahwa ini ada X, Y. X tadi adalah persentase investasi di saham, Y persentase penempatan di obligasi, dan keduanya adalah elemen dari bilangan rasional. Ya. Kemudian kita tahu SU. SU ini adalah harga saham dengan probabilitas up, naik. Ya, jadi SU itu adalah S0 dikali 1 plus probability up. Ya, SD berarti S0 kali 1 plus probability down. Gitu ya. Nah, ini kalau ngomongin saham. Kalau kita main di option, nah option itu kan ini nih, payoff-nya. Ini adalah payoff, jadi function dari S. Jadi payoff ketika up itu adalah function dari SU. Gitu ya. Rumusnya gimana? X1. X1 ini berarti persentase penempatan di saham. Ya, dikalikan SU ditambah persentase penempatan di obligasi ya dikali 1 plus R. Pak, ini maksudnya apa? Ini sebelah kiri saya katakan LHS ya, atau left hand side, yang kanan namanya right hand side, sisi sebelah kanan ya. Jadi di sisi sebelah kiri ini kan artinya sama dengan V0, yang kanan ini adalah D0. Ini kan D0 ya, nilai dari payoff-nya. Yang kanan adalah value dari portofolio kita. Gitu. Dan ini harusnya sama ya. Tadi teorem yang saya katakan sebelumnya. Ya. Nah, kalau kita punya 2 persamaan ini, untuk up sama untuk down, ini kalau kita eliminasi ya, kalau ini saya tarik garis bawah, seret gitu ya, dikurangi ya. Maka X1 dikurangi X1 ini kan, berarti kan X1 dikali SU kurang D ya, X1 dikali SU min D. Hasilnya ini. Jadi caranya gampang, ini dieliminasi aja. Jadi kalau kita mau cari tahu berapa persentase penempatan investasi di saham yang paling optimal ya dengan dalam kondisi option seperti ini, nah itu namanya delta of the option, yaitu X1. Jadi ini satuannya persentase. Ya, jadi kalau kalian mau nyari berapa persen sih harus invest di saham, nah ini rumusnya. Gitu ya. Kemudian kalau ditanya Y itu berarti berapa persentase yang penempatannya di di obligasi. Nah, ini rumusnya. Caranya gimana? Tinggal substitusikan. Jadi X ini nih, X1 di sini, kalian substitusikan ke atas, nanti kalian akan ketemu
rumus ini. Ya, silakan coba sendiri di rumah. Nah, sekarang kalau tadi kita baru mencari berapa persentasenya, gitu ya. Sekarang kita cari tahu cara ngitung D0 itu gimana sih? Ya kan? Nah, cara ngitung D0 itu adalah X1 dikali S0 ditambah Y1. Ya, di sini berarti kalau nggak ada 1 plus R, berarti diasumsikan, gitu ya. Kita mengabaikan tingkat suku bunganya atau dikatakan risk free. Ya, mau dikoreksi kalau statement saya salah ya. Nah, kemudian di sini kita tahu ya, D0 ini tadi dari rumus yang tadi di atas ya, adalah function dari SU min function dari SD per UD. Ini adalah yang ini nih, yang X tadi di sini. Nah, yang ini nih. Ya, ini ditambah rumus yang ini Y, nanti dapat jadi D0. Ya, jadi kita tahu D0 itu apa. Jadi D0 itu apa? D0 itu adalah payoff. Payoff dari option. Strategi option yang kita lakukan. Ada sebuah teorem 82. Jadi di sini dikatakan payoff itu ya, itu sama dengan expectation of discounted payoff with respect to risk neutral probability. Ya, equal to present value of the contingent claim. Nah, jadi kalau dikatakan contingent claim-nya mana ini nih, FS1. Berarti ini contingent claim. Artinya apa? Ini adalah nilai dari option saat periode 1, T sama dengan 1. Ini namanya contingent claim. Kan kita nggak tahu. Nilainya berapa ya? S dikurangi X tadi. S1 dikurangi X. Ya, atau S2 kurangi X, tergantung. Itu di periode berapa. Ya. Kemudian dalam kondisi risk netral itu nanti ada rumusnya ya. Nah, artinya adalah 1 plus R pangkat minus 1. Nah, kalau rumusnya 1 plus R, kita bisa pastikan ini kita asumsinya diskrit. Ya, jadi dikatakan periode waktunya itu diskrit ya. Kalau continuous nanti ya berarti pakai E pangkat minus R dikali T. Ingat, ini diskrit. Kemudian E ini simbol apa? E adalah simbol expected. Kalau expected, maka di sini namanya probability. Jadi E ini bisa kita katakan sebagai risk neutral probability. Ya, jadi ini cara ngitungnya. D0 sama dengan probability-nya dengan tingkat diskontonya dikalikan contingent claim-nya. Ya. Nah, contoh di sini ada exercise 81. Di sini ditanyakan warna kuning ya. Kalau apa hubungan call option price dengan U dan D? Ya, nah caranya adalah dari rumus ini nih, yang di sini nih. Nah, ini kalian cari turunan pertama with respect to U. Jadi turunan pertama with respect to U. Ya, dan kalau kita mengasumsikan ya kalau R itu lebih besar daripada D, maka bisa dikatakan bahwa ini saldonya positif. Persamaan ini nilainya positif. Ya, nggak percaya silakan ini dicari turunan pertamanya with respect to U di sini, U-nya di sini. Ya, ini U-nya di sini. Itu akan positif. Kalau positif artinya hubungan berbanding lurus. Jadi kalau probability dari U-nya naik, jadi probability ekonomi up itu naik atau prediksi ekonomi positif, maka call option juga harganya makin mahal. Ya. Dan untuk down berkebalikannya. Ya, jadi kalau kondisi ekonomi diperkirakan memburuk, maka call option price itu semakin decrease, semakin turun nih, ada tandanya. Ya, decrease. Kemudian ini ada exercise 82. Ini yang exercise saya masukkan semua di sini. Nanti kalian belajar sendiri ya. Karena ini ada yang kuning itu pertanyaannya, yang bawah ini jawabannya. Ya, saya jelaskan teorinya dulu. Ya. Tadi itu kalau one step. Sekarang kalau two step. Ya. Kalau two step, ini ada gambar simulasinya di bawah ya. Ada ini berarti T0, T1, T2 gitu ya. Maka SUU. Nah, ini SUU. Nah, SU ini adalah S0 dikalikan ya kan? 1 plus U dikalikan 1 plus U lagi kuadrat.
Jadi 1 plus up. Up ini berarti probability up ya. Berarti kalau probability up itu sama dengan P, berarti 1 plus P pangkat kuadrat. Jadi kalau ini P, berarti 1 plus P pangkat 2. Kalau yang UD, berarti yang SUD ini adalah S0 dikalikan 1 plus P, ya kan ya? Dikalikan 1 plus 1 minus P. Gitu ya. Atau AUD. Namanya UD. Gitu ya, paham ya? Nah, UD ini sama nih. Jadi yang ini sama ini kan U, ini D. Atau ini P, ini 1 min P. Berarti kalau ini 1 min P, ini P. Dikalikan sama aja. Jadi nanti kalau ditambah ini jadi 2 kali P dikali 1 min P. Yang ini nih ya. Yang UD ini. Nanti ada 2. Terus yang SDD, DD ini di sini. Ini DD. Ya, berarti S0 dikalikan 1 plus D tambah 1 plus D kuadrat. Ya, kalau D-nya ini kita ganti dengan 1 minus P, nah berarti 1 ditambah 1 minus P pangkat 2. Kayak gitu cara bacanya ya. Jadi nanti kan jangan bingung ya, Pak kok ada Bapak ngomong P, ngomong U. Nah jadi U ini sama dengan P, D ini sama dengan 1 minus P. Ingat ya. Nah sekarang kalau ditanyakan payoff at time 1. Nah, jadi agak sedikit berbeda ya. Kalau yang di sini kan kita menghitung payoff di time kedua. Di sini kan the stock price S2. Nah, ini kan mencari harga stock price di periode kedua. Kalau yang di sini ditanyakan adalah payoff at time 1. Tapi dari diskonto T2. Artinya apa? Kita mendiskonto. Ini kan kita udah tahu S2 ya. Kalau ditanya berapa payoff-nya di T1 ya berarti S2 ditarik mundur sekali, didiskontokan sekali. Ya, jadi ini diskonto dari T2 yang gambar di depan ini. Karena ini diskonto dari T2, maka kita lihat ini kan SUU. SU ini kan berarti S2. Nah, berarti kan P ini berarti probability dari apa? Ya, probability-nya dikali SUU. Ditambah 1 min P kali SUD. Nah, kali 1 plus R pangkat min 1. Nah, ini artinya kan mendiskontokan satu periode sekali ke belakang ya. Yang ini sama juga di sini. Ini kan SUU, SUD. Nah, yang sebelahnya SDU plus SDD. Gitu. Kok gitu? Ya ini lihat nih. SUU, SDD, SUD. SUU, SUD, SDU, SDD. Nah, ini sama semua di jumlah. Kayak gitu ya. Jadi jumlahnya adalah yang ini ditambah yang bawahnya yang ini. Gitu. Ya. Dapatlah saya D1. Ini rumusnya. Kalau kita substitusikan semua nanti rumusnya dari sini. Rumusnya ini terlihat panjang ya, tapi ini bisa disederhanakan menjadi G dikali S1. Jadi ini kan ada S1 semua ya. S1-nya kita bisa keluarkan sisa G. Jadi G-nya ini adalah yang bawah ini. Jadi kalau yang G ini kita asumsikan yang bawah sini, kemudian kita substitusikan sini, maka D1 adalah G dikali S1. Ya, ingat ya, S1 ya, kalau ngelihat persamaan ini yang mana sih variabelnya? Variabel dependennya D1, variabel independennya S1. Yang lainnya itu konstanta semua. Maka Gx ini bisa kita katakan adalah coefficients. Jadi kalau kalian biasa main regresi, maka G ini adalah estimates. Dan estimate ini kalau dia random, pasti nanti ada standar error, ada deviasinya, dan lain-lain. Jadi ingat ya, Gx ini adalah suatu estimates. Didapat dari mana? Dari function of ini nih, function dari ini nih. Ya, function dari D, P, X, U, D, R. Gitu. Ini adalah function dari suatu function. Jadi estimate yang dapat dari function dari suatu function. Ya nih, jadi D1 sama dengan G dikali S1. G-nya apa? G-nya ini nih. Ya. Kemudian kita juga bisa tarik mundur lagi. Kalau tadi di sini kita menghitung D1, maka kita bisa menghitung D0. Tarik mundur sekali lagi. Nih, kita tarik mundur sekali lagi. Ya, maka di sini R-nya pangkat minus 2. P-nya P pangkat 2, 1 min P pangkat 2. Nah, ini yang tadi saya bilang, 2 dikali P kali 1 min P. Ini kan coba lihat nih, P kali 1 min P. 1 min P dikali P itu kan sami mawon. Maka rumusnya jadi 2P dikali 1 min P kalikan SUD. Gitu, ya.
Itu kita cari D0. Jadi kita tahu nih cara ngitung D0 itu gimana. Nah, kemudian ada namanya teorem 83. Nah, jadi di sini kita ketahui bahwa kalau ini asumsinya periode kedua gitu ya, maka dikatakan D0 itu sama dengan E, ya, expected ini artinya 1 plus R pangkat min 2 dikalikan contingent claimnya F, S sama 2. Ya. Ini exercise 85, silakan cari sendiri. Nah, tadi one step. Jadi tadi kita ngomongin binomial one step. Sekarang kita ngomongin binomial n step. Jadi banyak step, banyak periode. Tapi ini masih discrete. Jadi one step sama multi step itu masih discrete skalanya. Maka rumusnya masih pakai 1 plus R pangkat minus N. Ya, di mana N besar ini adalah number of step. Ya. Jadi berapa periode lah, kurang lebih seperti itu. Ya. Kemudian K itu apa sih? Ya, K itu adalah upward stock price movement. Gitu. Ya, jadi berapa kali stock price-nya itu naik. Kayak gitu. Ya. Berarti 1 minus P ini adalah number of downward price movement. Ya. Ini udah ada rumusnya seperti ini. Ini rumusnya sama aja dengan one step. Sedikit dimodifikasi. Teoremnya apa? Ini teoremnya tadi diganti ya. D0 sama dengan expected tadi 1 plus R pangkat min N, function dari contingent claim-nya. Ya. Sedikit remark, ini remark 8.1 ya. There is no need to know the actual probability of P to compute D. Ya, jadi kalau kita melihat di sini ada P nggak di sini? Nggak ada kan? Padahal P tadi require. Ini kan kita kelihatan nih di sini nih ya. Ketika untuk menghitung D1 kita harus tahu nilai P gitu kan ya. Betul nggak? Ini kan harus ada P-nya. Dengan tahu P kita tahu 1 minus P. Ya, tapi dengan teorem yang tadi, ternyata kita nggak perlu tahu P itu. Ya, karena susah loh menghitung P itu. Ya, kan itu probabilitas. Probabilitas kan suatu yang fiksi, sesuatu yang paling nggak pasti ya, cuma Tuhan yang tahu. Kita bisa menghitung, tapi itu ya forecasting akhirnya jatuhnya. Nah, di rumus ini kita nggak perlu tahu P untuk bisa menghitung D0, payoff pada periode ke-0. Tapi asumsinya adalah dalam kondisi risk neutral probability. Ya, may have nothing in common with P. Jadi, P nggak usah dihitung kalau kita mengasumsikan risk neutral probability. Ya, risk neutral probability itu apa? Ada rumusnya. Ya. Nah, sekarang ada seseorang yang namanya Cox-Ross-Rubinstein formula. Ya. Nah, di sini si Cox ini dia masih datanya discrete, ya. Buktinya apa? Buktinya nih 1 plus U, 1 plus D pangkat. Nah, ini artinya kan masih discrete. Ini si Cox, ya. Si Cox ini dia bikin model payoff untuk call option. Call option with strike price X. Ingat ya, call option itu akan bermakna, bernilai ketika ya S0-nya ini, nilai diskontonya ini lebih besar daripada X. Bukan nilai diskonto, mohon maaf. Nilai future value-nya, ST-nya itu lebih besar daripada X. Maka ini kan S0 dikalikan 1 plus U. Ini kan tandanya positif ya, berarti ini mencari future value. Jadi ini S sisi kiri ini sama dengan ST. Ya, jadi S0 dikalikan 1 plus U pangkat M, 1 plus probability up pangkat M gitu ya. Kemudian 1 plus D pangkat N besar. N besar itu berarti number of step-nya dikurangi M-nya. Berapa kali up-nya. Dapat rumus ini. Ya. Nah, dari rumus ini ya, ketika dicampur sama yang tadi, kita tahu CE0 ini, C ini artinya price dari call option, E-nya berarti European. Ya, ini rumusnya sama dengan 1 plus R pangkat minus S dikali sigma. Batas bawahnya dari K sampai N. Ikuti saja rumus ini. Ya, nah kalau kita sederhanakan price dari call option pada periode 0 itu sama dengan X1. X1-nya apa tadi? Ya, dirumus di halaman-halaman awal dikalikan S0 ditambah Y kali Y1-nya. Ya, ini yang di slide kedua apa ketiga kalau nggak salah ya.
Nah, ternyata, nah ini yang tadi saya maksud nih ya. Jadi X1-nya ini nanti diganti dengan yang ini, ya. Y1-nya nanti diganti dengan yang ini, ya. Kalau kamu sum up nanti hasilnya jadi ini nih, persis seperti ini, ya. Nah, kemudian di sini ada satu simbol, namanya simbolnya Q. Q ini adalah penyederhanaan saja. Ini simbol baru karena rumusnya kan P star dikali 1 plus U dibagi 1 plus R. Ini kan 1 min P. Nah, jadi ini Q itu sama dengan ini. Di replace saja, biar rumusnya nggak terlalu panjang. Ya, ini Sami mawon. Ya. Nah, Cox-Ross-Rubinstein formula ini adalah suatu formula ya, suatu rumus, suatu fungsi dengan variabel M, N, sama P. Ya, jadi ini rumusnya. Cox-Ross-Rubinstein itu adalah sigma K0 sampai M dikali N dari K sampai N, seperti ini rumusnya. Pak, kenapa sih perlu bikin rumus kayak gini? Nah, nanti gambaran sederhananya gini. Biasanya kan kalau kita di SMA, kita menyelesaikan dua formula, dua persamaan. Ya, yaitu Y sama dengan A plus BX gitu. Y sama dengan 2X plus 3. Nah, kita cari ya, entah dieliminasi, entah disubstitusi. Tapi kan di situ hanya ada dua variabel. Ketika kita punya dua variabel, nulisnya gampang. Punya 3, oke cukup. Kalau punya 4, punya 10, punya 20 variabel, kan kita nggak mungkin menulis 20 variabel itu di kertas, kan terlalu panjang. Maka ke-20 variabel itu kita buat dalam notasi matriks. Nah, ini yang ini di sini nih, ini adalah notasi matriks. Ya, notasi matriks itu adalah artian dari K sampai N. Gitu. Ya, jadi ini matriks 2 baris 1 kolom. Berarti 2 kali 1. Ya, seperti itu. Ini untuk menyederhanakannya. Nah, jadi ada variabel M, N, sama K. Ini K-nya berarti K-nya mulai dari 0 sampai M. Jadi ini dari K-nya kita ganti 0, di sigma ya, di summation, sampai M. Ya. Tadi M itu apa? M itu adalah banyaknya kejadian harga saham naik. Ya, N itu apa? Number of step. Ya, berapa periode? P ini adalah probabilitasnya pada kondisi risk neutral probability. Nah, rumus ini nih yang kalian lihat di sini itu kalau kita terapkan ke dalam call option dapat ini nih, call option. Kan kita tahu call option itu adalah ST dikurangi X. Ini kan S. Kok ini S0? Karena S0 dikalikan future value interest factornya. Jadi ini kan tandanya positif nih. Ya, ini dikalikan future value. Nih, pangkatnya ini kan positif pangkatnya. Dikurangi dengan X-nya. Ya. Kalau yang P ini kebalikannya. Berarti X dikurangi ST-nya. Seperti itu, ya. Ini Cox-Ross-Rubinstein. Jadi tadi kita udah bicara one step, ya kan? Two step, ya. Multiple step. Nah, sampai Cox-Ross-Rubinstein. Tapi ingat dari one, multiple, sampai Cox, ini semuanya masih discrete. Ya, semuanya masih discrete. Nah, kita skip American option karena sebenarnya ini pembahasannya mirip-mirip dengan European, cuma lebih jelimet aja. Ya, kalau kalian sudah paham European, cara kerjanya ngitung rumus pricing dari call atau put di European, kalian harusnya juga bisa ngitung di American. Rumusnya sama aja. Ya, cuma bedanya kalau di European itu pakai persamaan, kalau di American ini nanti pakainya ketidaksamaan. Ya, jadi sedikit lebih rumit. Nah, sekarang kita masuk ke namanya Black-Scholes. Nah, tadi kan yang Cox-Rubinstein itu kita langsungnya datanya discrete. Sekarang kita langsungnya datanya continuous. Saya ulang ya, apa bedanya discrete sama continuous? Kalau kita ukur berapa orang jumlah mahasiswa di kelas kan 30. Deret hitung. 30, 31, 32 itu deret hitung. Itu namanya discrete, variabel discrete. Tapi kalau ditanya berapa tinggi badan orang di kelas, kan ada yang
170,1, 170,2, 170,20 berapa. Nah, ketika udah koma-koma gitu, itu namanya continuous variable. Kalau continuous, ketika kita menghitung diskontonya nggak bisa pakai rumus 1 plus R. Kita harus rumusnya pakai E pangkat minus R dikali T. Gitu ya. Yang kedua, Black-Scholes ini digunakan dengan stochastic calculus. Jadi kalian harus menguasai stochastic calculus. Jadi kita tidak harus belajar Black-Scholes, tapi kita tahu prinsip-prinsip Black-Scholes pricing itu apa sih. Ya. Nah, stokastik itu apa? Stokastik itu secara sederhana adalah random. Ya, random. Kenapa? Kan kalau tadi di binomial itu kan, atau one step, two step, kita kan sudah mengasumsikan ya. Asumsinya adalah cuma ada 2 probability. Ya kan? Up sama down. P sama 1 minus P. Nah, ketika stokastik, maka probability itu banyak. Probability akan mengikuti dengan data yang ada. Jadi ketika stokastik calculus, kita nggak bisa lagi mengasumsikan hanya ada 2 probability, yaitu up sama down. Nggak bisa. Probability-nya sesuai dengan distribusi dari data kita. Nah, itu pentingnya kalian mengerti distribusi data, ya. Atau yang kita kenal namanya PDF atau CDF. PDF itu probability density function yang bentuknya lonceng gitu ya. Kalau CDF berarti cumulative distributive function yang bentuknya kayak siput gitu ya. Nah, asumsi yang digunakan di Black-Scholes pricing ini itu dia follow log normal distribution. Kita tahu normal distribution ya bentuknya lonceng. Kalau log itu kan semua bilangan berapapun, kalau kita konversi ke log, ya dia pasti akan mendekati 1. Ya kan? Mendekati 1 tidak pernah sama dengan 1. Log. Silakan disimulasikan di Excel. Tapi log mungkin nggak negatif, nggak ada. Coba log minus 2, nggak ada kan? Nah, kondisi ini cocok dengan option. Kenapa? Karena payoff dari option itu kan tidak pernah negatif. Selalu positif. Itu yang pertama. Yang kedua, return atau payoff dari option itu kan kondisinya diasumsikan normal. Normal ya. Normal itu secara sederhana adalah tidak bisa diintervensi atau ya sudah digariskan sama Tuhan segini gitu. Kamu untung, kamu rugi, kamu untung. Nah, yang fenomena-fenomena alam itu biasanya mengikuti distribusi normal. Cocok nih, jadinya log normal. Kenapa dikatakan log? Karena payoff-nya itu, payoff dari option selalu positif. Cocok pakai log. Kenapa dikatakan normal? Karena ini adalah mekanisme alam. Ya, tidak ada rekayasa manusia di sini. Cuma Tuhan yang tahu, sudah dituliskan, ditakdirkan, gitu ya. Nah, jadi ketika di sini ada namanya Wiener process atau Brownian motion. Wiener process itu adalah kita menghitung ST dengan rumus ini. S0 dikalikan E pangkat M dikali T tambah sigma W dikali T. Ini kalau ada tambah di power di pangkat ya, itu kan artinya sama dengan S0 EMT dikali S0 pangkat sigma WT. Ini namanya Wiener process. Ini ditambahkan. Nah, ini kembali ke teorem 84 ya. Kalau di discrete, E-nya adalah 1 plus R pangkat minus N gitu ya. Tapi kalau di continuous, nah ini diganti. E pangkat minus R dikali T. Ya, ini continuous model. Ya. Nah, risk neutral probability ini rumusnya. R minus D dibagi U minus D dengan syarat R lebih besar daripada 0. Ya, jadi untuk negara-negara yang tingkat suku bunganya negatif atau real interest rate-nya negatif, kita nggak bisa pakai risk neutral probability karena R-nya lebih kecil daripada 0. Gitu. Ya. Nah, di sini kita lihat bahwa expected return daripada S tilde gitu ya, dikali S tilde conditional on Sn itu equal ya, akan bukan equal, akan sama dengan expected dengan S tilde. Jadi beda ya, kalau yang sisi sebelah kiri adalah expected. Yang kanan ini adalah real. Nah, ini ngeri ya. Ini tandanya di sini sama dengan, saya agak nggak pas dengan tanda samaran ini. Kenapa? Karena ini harusnya menurut saya ini approach. Jadi ini tandanya harus ada tilde dikit di tengah gini ya.
approach. Karena kalau sama dengan ini kan menjadi persamaan. Ya. Nah, cuma kita ikuti saja di sini ya. Dalam continuous itu dikatakan left hand side-nya ini kan expectation. Kalau ada tanda bar kayak gini, ini adalah conditional probability. Ya, jadi artinya apa? Expected return dari S conditional on Sn. Gitu. Ya, saya ulangi, expected return dari Sn plus 1 atau harga saham periode berikutnya conditional on harga saham hari ini. Jadi secara sederhana kita meramalkan harga saham besok dengan varians yang kita punya hari ini dan hari-hari sebelumnya. Ini left hand side yang diomongin. Nah, peramalan kita itu akan sama dengan atau approach atau akan mendekati gitu ya harga saham pada periode ini. Kenapa periode ini? Karena kita lakukan diskonto. Ya. Nah, tadi kan kita tahu ini rumusnya yang di kiri nih, di left hand side ini kan ini rumusnya ya. Jadi D0 ini kan berarti payoff dari suatu option itu sama dengan ini. Jadi ini pindah ke sini ya. Payoff dari suatu option sama dengan expected dikali E pangkat minus RT dikalikan ST. Nah, ini sedikit kita ubah dengan winner process tadi. Nah, winner process tadi kita ubah ya. Jadi pengalinya adalah ST-nya ini kita ganti. ST-nya kita ganti menjadi S0 dikali ini. Jadi yang power ini yang E pangkat sigma WT ya plus M minus R ini adalah winner process. Ya, T-nya mana? Ya, T-nya dari sini nih. T-nya di sini. Ya, jadi yang diubah adalah powernya. Ini dikatakan winner process. Jadi bisa dikatakan D0 ini sama dengan S0 dikali winner process di sini. M minus R plus setengah sigma kuadrat dikalikan T. Ya. Nah, winner process ini dia mengasumsikan normally distribute. Nah, kalau kalian mau mengkonversi suatu variabel ke dalam bentuk normal, ini rumusnya nih. 1 per akar 2 pi T dikalikan E pangkat minus X kuadrat dibagi 2T. Ya, ini rumus dari distribusi normal. Jadi kalau kalian sering mencari nilai Z sama nilai T tabel, ya kan? Z itu kan adalah X dikurangi rata-ratanya dibagi sigma kan? Terus dicari ketemu nilai Z, dicari di tabel T di statistik, T-nya itu ini nih sebenarnya angkanya. Ini adalah angka dari distribusi normal dengan asumsi minnya 0, variansnya T. Ya, ingat kalau normal distribution itu minnya 0, variansnya 1. Tapi dalam winner, minnya 0, berarti kita ngikutin central limit theorem, tapi variansnya bukan 1, variansnya adalah T. Kayak gitu. Ya, paham ya? Itu bedanya. Kemudian hanya dengan winner process ini belum bisa memecahkan masalah. Maka ada namanya Girsanov theorem. Girsanov theorem itu kita memodifikasi memodifikasi P dengan P star. P ini adalah probabilitas sebenarnya. Ya, seperti itu. Jadi diganti dengan probabilitas yang kita punya. Contoh misalnya gini, kalau ditanya probability dari suatu populasi, kan kita nggak punya data populasi. Yang kita punya data sampel. Jadi instead of using P only, we will start using P star. Kayak gitu. Nah, karena pakainya P star, maka ekspektasinya pun jadi E star. E ini kan expected star. Expected itu kan adalah probability. Ya, misalnya expected return dari X ya, berarti kan P1 X1, P2 X2, kan gitu ya. Jadi kalau kita pakai P star, maka E-nya juga E star. Maka di sini tandanya jadi E star. Rumusnya ngikutin sama dan sami mawon sampai bawah. Ya, cuma dengan kita memasukkan Girsanov theorem, maka kita rumus tadi nih yang winner process di sini ketika diikuti rumusnya nih sampai bawah itu jadi seperti yang bawah sini. Di mana ini follow normal distribution. Ya. Jadi dikatakan D0 payoff itu sama dengan S0. Saya nggak setuju sama sih, mendekati approach. Dan ini kalau kalian masih nggak percaya, kalian akan bisa membuktikan di file Excel yang saya share ya di folder latihan. Jadi kelihatan banget tuh bahwa pergerakan harga option itu mengikuti pergerakan underlying asetnya. Ya.
Necessary condition to be martingale. Martingale itu apa sih? Martingale itu kalau kalian punya anjing atau kucing, kucing itu kan suka ada kalungnya, talinya ya kan? Talinya itu kan kayak chain ya, kayak saling terkait gini ya. Jadi kalau kita tarik, chain itu nyambung dengan chain sebelumnya, nyambung dengan chain sebelumnya, dan terus nyambung. Ya, itu dia dikatakan martingale. Jadi kayak chain. Ya. Nah, martingale property itu dikatakan bahwa expected value dari ST dalam continuous dengan probability dari sampel itu sama dengan S0. And it does not depend on time T. Jadi nggak ngaruh T. Jadi kalau dari Cox-Robin kita nggak perlu tahu probability untuk bisa menghitung price dari suatu option, maka dengan martingale property ini kita juga nggak perlu tahu T-nya berapa. Time-nya itu berapa. Ya, does not depend on time T. Ya. Nah, lalu muncullah teori Black-Scholes formula. Nah, jadi Black-Scholes formula ini adalah suatu formula untuk menghitung harga dari suatu option dalam kondisi continuous variable. Ya, continuous. Nah, ini kita lihat nih di sini rumusnya nih. CET ini rumusnya. Di mana D1-nya cara ngitungnya begini, D2-nya cara ngitungnya gini. Yang bisa kita pahami adalah ini ada S, ini adalah X. S-nya ST dikurangi X. Gitu. S ini berarti kan harga saham di periode di masa depan ya, di next period. X ini adalah strike price-nya. Kayak gitu ya. Kita ikuti rumus ini. Kemudian, nah ini yang menarik. Jadi di figur 82 ini dibandingkan antara metodenya Black-Scholes sama Cox-Robin. Jadi Black-Scholes itu dia garis yang solid nih, ada solid line yang warna hitam. Kenapa dia solid kan? Black-Scholes asumsinya continuous variable. Kalau continuous itu kan berarti garisnya itu tidak putus-putus. Garisnya kalaupun putus itu dikit banget renggangnya. Dia continuous, maka dia membentuk solid line. Sedangkan Cox-Robin dia compoundingnya itu terbatas. Ya kan? Limited. Maka dia komponen bertitik-titik. Yang menarik adalah ketika kita menghitung payoff ya atau option price baik dengan Black-Scholes maupun dengan Cox-Robin, dua-duanya mirip tuh. Nih. Menghasilkan angka perhitungan yang mirip. Bahkan even with 10 step, there is remarkably good agreement between discrete and continuous time formulae. Jadi mau kita pakai Black-Scholes, mau pakai Cox-Robin itu mirip-mirip angkanya, hasilnya. Ya, jadi nanti kalau kalian sudah kerja di DJPPR atau apa di perusahaan mau membeli option dan kalian mau menghitung apakah preminya terlalu mahal atau terlalu murah, berapa value-nya, kalian bisa pakai rumus dari Black-Scholes atau Cox-Ross-Rubinstein. Yang perlu kalian pahami adalah asumsi yang kalian gunakan itu apa. Ya, kalau Black-Scholes itu berarti asumsinya continuous, kalau Cox-Robin berarti asumsinya adalah discrete. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.